Bayangkan sebuah konser mega bintang dunia yang seharusnya penuh sorakan, lampu panggung yang memukau, dan puluhan ribu penggemar bernyanyi bersama. Namun kali ini, konser yang akan digelar di Seoul justru dibayangi ketegangan besar di dunia maya. Sebuah konflik digital yang semakin panas. Dan yang mengejutkan, konflik ini bukan hanya melibatkan satu negara saja, melainkan perang komentar, tagar dan propaganda digital antara warganet Indonesia dan warganet Korea Selatan. Target utamanya, grup K-pop terbesar di dunia, yaitu BTS. Lalu, pertanyaannya, apakah budaya Korea mulai hancur di mata Indonesia? Mari kita simak video kali ini, yang akan membuat Korea Selatan malu sejadi-jadinya. Di balik rencana konser besar BTS di Seoul, kabarnya para produser dan penyelenggara mulai khawatir. Bukan karena tiket yang tidak laku, bukan pula karena masalah teknis panggung, melainkan karena gelombang boikot besar yang datang dari warganet Indonesia. Beberapa laporan di media sosial bahkan menyebutkan bahwa sebagian produser khawatir konflik digital ini bisa merusak citra global BTS. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, situasi di media sosial mulai berubah menjadi perang digital yang sangat brutal. Semua bermula dari pertengkaran panjang di media sosial antara Knets, sebutan untuk warganet Korea Selatan, dengan warganet dari kawasan Asia Tenggara yang sering dijuluki siblings. Komentar demi komentar bermunculan, sindiran berubah menjadi hinaan, dan dalam waktu singkat, konflik kecil itu berkembang menjadi perang digital lintas negara. Sebagian warganet Indonesia merasa bahwa komentar dari Knets telah melewati batas. Mereka menilai banyak komentar bernada merendahkan, stereotip, bahkan dianggap rasis terhadap Indonesia. Akibatnya, kemarahan warganet Indonesia meledak. Di berbagai platform seperti X, TikTok, dan Instagram, tagar boikot budaya Korea mulai ramai digunakan. Sebagian warganet menyerukan untuk berhenti mendukung K-pop, drama Korea, produk hiburan Korea Selatan, dan termasuk juga karya dari BTS. Beberapa unggahan bahkan menyerukan untuk tidak menonton, tidak membeli merchandise, dan tidak mendukung konser. Gelombang tagar ini membuat konflik semakin meluas, karena di sisi lain, para penggemar BTS yang dikenal sebagai ARMY tidak tinggal diam. Mereka membela idolanya, dan dari sinilah perang komentar semakin tak terkendali. Di media sosial, perdebatan berubah menjadi serangan digital yang sangat agresif. Akun-akun anonim mulai bermunculan, sebagian menyebarkan propaganda, sebagian lagi memprovokasi. Yang paling mengkhawatirkan, muncul juga ancaman ekstrim dari akun anonim yang tentu saja membuat situasi semakin tegang. Walau sebagian besar ancaman tersebut belum terbukti nyata, keberadaannya tetap membuat banyak pihak merasa khawatir, karena konflik di dunia maya kadang bisa berdampak pada dunia nyata. Konser BTS di Seoul sendiri diperkirakan akan menjadi salah satu acara musik terbesar tahun ini. Ribuan penggemar internasional diprediksi akan datang ke Korea Selatan. Namun para pengamat industri hiburan mulai bertanya-tanya, apakah konflik digital ini akan berdampak pada citra global BTS? Apakah boikot dari sebagian warganet Indonesia akan benar-benar mempengaruhi popularitas mereka? Atau justru kontroversi ini akan membuat nama BTS semakin viral? Yang membuat situasi ini menjadi perhatian serius adalah fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar penggemar K-pop terbesar di dunia. Selama bertahun-tahun, konser K-pop selalu sold out di Indonesia. Drama Korea menjadi tontonan populer. Fandom K-pop sangat aktif di media sosial. Karena itu, ketika sebagian warganet Indonesia mulai menyerukan boikot, banyak pihak menganggap ini sebagai sesuatu yang cukup signifikan. Namun penting juga diingat bahwa tidak semua orang Indonesia mendukung boikot tersebut. Sebagian besar penggemar tetap setia mendukung BTS. Hal ini membuat opini publik menjadi terbelah. Hingga saat ini, perang digital antara Knets dan warganet Asia Tenggara masih terus berlangsung. Setiap hari muncul tagar baru, video reaksi, thread panjang yang membahas konflik ini. Dan sebagian mencoba meredakan situasi, namun sebagian lainnya justru memperkeruh akibat. Dan seperti yang sering terjadi di internet, algoritma media sosial justru memperbesar konflik karena konten kontroversial lebih mudah viral. Apakah ini akan mempengaruhi BTS? Pertanyaan terbesar sekarang adalah, apakah konflik digital ini benar-benar akan berdampak pada BTS? Namun konflik ini ternyata tidak berhenti hanya pada perang komentar di media sosial. Dalam beberapa hari terakhir, situasi justru semakin tidak terkendali.
banyak pengamat media digital mulai memperingatkan bahwa konflik antara warganet Indonesia dan South Korea sudah berubah menjadi perang opini berskala besar di internet. Di berbagai forum internasional, ribuan komentar bermunculan setiap jam. Sebagian membela BTS, sementara sebagian lainnya terus menyerukan aksi boikot terhadap budaya populer Korea Selatan. Situasi ini semakin memanas ketika sejumlah akun media sosial mulai mengunggah potongan komentar lama dari beberapa forum Korea yang dianggap menghina Indonesia. Potongan-potongan tangkapan layar itu kemudian menyebar sangat cepat di TikTok, X, hingga Instagram. Akibatnya, kemarahan warganet Indonesia kembali memuncak. Banyak pengguna internet yang merasa bahwa penghinaan tersebut tidak bisa lagi ditoleransi. Mereka menganggap bahwa warganet Korea terlalu sering merendahkan negara-negara Asia Tenggara. Dari sinilah muncul gelombang baru yang lebih besar. Tagar boikot kembali menggema. Bahkan beberapa kreator konten mulai membuat video yang menyerukan agar masyarakat berhenti mengonsumsi hiburan Korea, dari musik K-pop, drama Korea, hingga berbagai produk budaya populer lainnya. Di sisi lain, para penggemar BTS dari berbagai negara justru mencoba menenangkan situasi. Mereka mengatakan bahwa konflik antar warganet tidak seharusnya menjerat nama para artis, karena pada dasarnya, para idol K-pop tidak terlibat langsung dalam konflik digital tersebut. Namun sayangnya argumen ini tidak selalu diterima oleh semua pihak. Banyak warganet yang merasa bahwa industri hiburan Korea secara keseluruhan tetap mendapatkan keuntungan dari dukungan penggemar internasional. Karena itu, menurut mereka boikot dianggap sebagai bentuk protes. Beberapa analis industri hiburan di Seoul mulai menyoroti konflik ini dengan serius. Pasalnya Asia Tenggara selama ini merupakan salah satu pasar terbesar bagi industri K-pop. Negara seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina dikenal memiliki basis penggemar yang sangat aktif. Konser, penjualan album, streaming musik, hingga merchandise dari artis Korea banyak bergantung dari dukungan dari wilayah tersebut. Karena itu, ketika muncul gerakan boikot besar di internet, sebagian pelaku industri mulai merasa khawatir, apalagi jika konflik ini terus berlarut-larut. Bukan tidak mungkin citra budaya populer Korea di beberapa negara bisa ikut terdampak. Menariknya, konflik ini bukan hanya soal penghinaan atau kemarahan semata, tetapi juga tentang perang narasi. Di satu sisi, ada kelompok warganet yang mencoba menunjukkan bahwa konflik ini hanyalah kesalahpahaman di internet. Namun di sisi lain, ada pula kelompok yang terus memperbesar isu tersebut dengan berbagai video, analisis, hingga teori-teori baru. Algoritma media sosial membuat semua itu semakin cepat menyebar. Semakin kontroversial sebuah konten, semakin besar pula peluangnya untuk viral. Akibatnya, konflik digital yang awalnya kecil, kini berubah menjadi topik global yang terus diperbincangkan. Di tengah semua ketegangan ini, konser BTS yang akan digelar di Seoul tetap menjadi sorotan utama. Banyak orang penasaran, apakah konflik digital ini akan benar-benar berdampak pada acara tersebut. Sebagian pengamat mengatakan kemungkinan besar konser tetap akan berjalan sukses. Namun mereka juga mengakui bahwa situasi reputasi di media sosial kini menjadi faktor penting bagi artis global. Karena dalam era digital, opini publik bisa berubah sangat cepat. Satu konflik kecil bisa berkembang menjadi krisis citra yang besar. Satu hal yang pasti, perang digital antara K-nets dan sebagian warganet Asia Tenggara masih jauh dari kata selesai. Konser BTS di Seoul mungkin tetap akan berlangsung megah, lampu panggung tetap akan menyala, dan puluhan ribu penggemar mungkin tetap bernyanyi bersama. Namun di balik kemegahan itu, dunia maya masih terus dipenuhi perdebatan sengit yang belum menemukan titik damai. Apakah konflik ini akan meredah atau justru membesar? Kita hanya bisa menunggu bagaimana kelanjutan drama digital yang kini sedang mengguncangkan komunitas penggemar K-pop di seluruh dunia. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dukung sepak bola Indonesia dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Karena satu like dan satu subscribe kalian itu ternyata bisa menambah pahala. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Salam Garuda untuk Indonesia. Di balik rencana konser besar BTS di Seoul, kabarnya para produser dan penyelenggara mulai khawatir. Bukan karena tiket yang tidak laku, bukan pula karena masalah teknis panggung, melainkan karena gelombang boikot besar yang datang dari warganet Indonesia. Beberapa laporan di media sosial bahkan menyebutkan bahwa sebagian produser khawatir konflik digital ini bisa merusak citra global BTS.
Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, situasi di media sosial mulai berubah menjadi perang digital yang sangat brutal. Semua bermula dari pertengkaran panjang di media sosial antara Knets, sebutan untuk warganet Korea Selatan, dengan warganet dari kawasan Asia Tenggara yang sering dijuluki siblings. Komentar demi komentar bermunculan, sindiran berubah menjadi hinaan, dan dalam waktu singkat, konflik kecil itu berkembang menjadi perang digital lintas negara. Sebagian warganet Indonesia merasa bahwa komentar dari Knets telah melewati batas. Mereka menilai banyak komentar bernada merendahkan, stereotip, bahkan dianggap rasis terhadap Indonesia. Akibatnya, kemarahan warganet Indonesia meledak. Di berbagai platform seperti X, TikTok, dan Instagram, tagar boikot budaya Korea mulai ramai digunakan. Sebagian warganet menyerukan untuk berhenti mendukung K-pop, drama Korea, produk hiburan Korea Selatan, dan termasuk juga karya dari BTS. Beberapa unggahan bahkan menyerukan untuk tidak menonton, tidak membeli merchandise, dan tidak mendukung konser. Gelombang tagar ini membuat konflik semakin meluas, karena di sisi lain, para penggemar BTS yang dikenal sebagai ARMY tidak tinggal diam. Mereka membela idolanya, dan dari sinilah perang komentar semakin tak terkendali. Di media sosial, perdebatan berubah menjadi serangan digital yang sangat agresif. Akun-akun anonim mulai bermunculan, sebagian menyebarkan propaganda, sebagian lagi memprovokasi. Yang paling mengkhawatirkan, muncul juga ancaman ekstrim dari akun anonim yang tentu saja membuat situasi semakin tegang. Walau sebagian besar ancaman tersebut belum terbukti nyata, keberadaannya tetap membuat banyak pihak merasa khawatir, karena konflik di dunia maya kadang bisa berdampak pada dunia nyata. Konser BTS di Seoul sendiri diperkirakan akan menjadi salah satu acara musik terbesar tahun ini. Ribuan penggemar internasional diprediksi akan datang ke Korea Selatan. Namun para pengamat industri hiburan mulai bertanya-tanya, apakah konflik digital ini akan berdampak pada citra global BTS? Apakah boikot dari sebagian warganet Indonesia akan benar-benar mempengaruhi popularitas mereka? Atau justru kontroversi ini akan membuat nama BTS semakin viral? Yang membuat situasi ini menjadi perhatian serius adalah fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar penggemar K-pop terbesar di dunia. Selama bertahun-tahun, konser K-pop selalu sold out di Indonesia. Drama Korea menjadi tontonan populer. Fandom K-pop sangat aktif di media sosial. Karena itu, ketika sebagian warganet Indonesia mulai menyerukan boikot, banyak pihak menganggap ini sebagai sesuatu yang cukup signifikan. Namun penting juga diingat bahwa tidak semua orang Indonesia mendukung boikot tersebut. Sebagian besar penggemar tetap setia mendukung BTS. Hal ini membuat opini publik menjadi terbelah. Hingga saat ini, perang digital antara Knets dan warganet Asia Tenggara masih terus berlangsung. Setiap hari muncul tagar baru, video reaksi, thread panjang yang membahas konflik ini. Dan sebagian mencoba meredakan situasi, namun sebagian lainnya justru memperkeruh akibat. Dan seperti yang sering terjadi di internet, algoritma media sosial justru memperbesar konflik karena konten kontroversial lebih mudah viral. Apakah ini akan mempengaruhi BTS? Pertanyaan terbesar sekarang adalah, apakah konflik digital ini benar-benar akan berdampak pada BTS? Namun konflik ini ternyata tidak berhenti hanya pada perang komentar di media sosial. Dalam beberapa hari terakhir, situasi justru semakin tidak terkendali. Banyak pengamat media digital mulai memperingatkan bahwa konflik antara warganet Indonesia dan South Korea sudah berubah menjadi perang opini berskala besar di internet. Di berbagai forum internasional, ribuan komentar bermunculan setiap jam. Sebagian membela BTS, sementara sebagian lainnya terus menyerukan aksi boikot terhadap budaya populer Korea Selatan. Situasi ini semakin memanas ketika sejumlah akun media sosial mulai mengunggah potongan komentar lama dari beberapa forum Korea yang dianggap menghina Indonesia. Potongan-potongan tangkapan layar itu kemudian menyebar sangat cepat di TikTok, X, hingga Instagram. Akibatnya, kemarahan warganet Indonesia kembali memuncak. Banyak pengguna internet yang merasa bahwa penghinaan tersebut tidak bisa lagi ditoleransi. Mereka menganggap bahwa warganet Korea terlalu sering merendahkan negara-negara Asia Tenggara. Dari sinilah muncul gelombang baru yang lebih besar. Tagar boikot kembali menggema. Bahkan beberapa kreator konten mulai membuat video yang menyerukan agar masyarakat berhenti mengonsumsi hiburan Korea, dari musik K-pop, drama Korea, hingga berbagai produk budaya populer lainnya. Di sisi lain, para penggemar BTS dari berbagai negara justru mencoba menenangkan situasi.
Mereka mengatakan bahwa konflik antar warganet tidak seharusnya menjerat nama para artis, karena pada dasarnya, para idol K-pop tidak terlibat langsung dalam konflik digital tersebut. Namun sayangnya argumen ini tidak selalu diterima oleh semua pihak. Banyak warganet yang merasa bahwa industri hiburan Korea secara keseluruhan tetap mendapatkan keuntungan dari dukungan penggemar internasional. Karena itu, menurut mereka boikot dianggap sebagai bentuk protes. Beberapa analis industri hiburan di Seoul mulai menyoroti konflik ini dengan serius. Pasalnya Asia Tenggara selama ini merupakan salah satu pasar terbesar bagi industri K-pop. Negara seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina dikenal memiliki basis penggemar yang sangat aktif. Konser, penjualan album, streaming musik, hingga merchandise dari artis Korea banyak bergantung dari dukungan dari wilayah tersebut. Karena itu, ketika muncul gerakan boikot besar di internet, sebagian pelaku industri mulai merasa khawatir, apalagi jika konflik ini terus berlarut-larut. Bukan tidak mungkin citra budaya populer Korea di beberapa negara bisa ikut terdampak. Menariknya, konflik ini bukan hanya soal penghinaan atau kemarahan semata, tetapi juga tentang perang narasi. Di satu sisi ada kelompok warganet yang mencoba menunjukkan bahwa konflik ini hanyalah kesalahpahaman di internet. Namun di sisi lain, ada pula kelompok yang terus memperbesar isu tersebut dengan berbagai video, analisis, hingga teori-teori baru. Algoritma media sosial membuat semua itu semakin cepat menyebar. Semakin kontroversial sebuah konten, semakin besar pula peluangnya untuk viral. Akibatnya, konflik digital yang awalnya kecil, kini berubah menjadi topik global yang terus diperbincangkan. Di tengah semua ketegangan ini, konser BTS yang akan digelar di Seoul tetap menjadi sorotan utama. Banyak orang penasaran, apakah konflik digital ini akan benar-benar berdampak pada acara tersebut. Sebagian pengamat mengatakan kemungkinan besar konser tetap akan berjalan sukses. Namun mereka juga mengakui bahwa situasi reputasi di media sosial kini menjadi faktor penting bagi artis global. Karena dalam era digital, opini publik bisa berubah sangat cepat. Satu konflik kecil bisa berkembang menjadi krisis citra yang besar. Satu hal yang pasti, perang digital antara K-nets dan sebagian warganet Asia Tenggara masih jauh dari kata selesai. Konser BTS di Seoul mungkin tetap akan berlangsung megah, lampu panggung tetap akan menyala, dan puluhan ribu penggemar mungkin tetap bernyanyi bersama. Namun di balik kemegahan itu, dunia maya masih terus dipenuhi perdebatan sengit yang belum menemukan titik damai. Apakah konflik ini akan mereda atau justru membesar? Kita hanya bisa menunggu bagaimana kelanjutan drama digital yang kini sedang mengguncangkan komunitas penggemar K-pop di seluruh dunia. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dukung sepak bola Indonesia dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Karena satu like dan satu subscribe kalian itu ternyata bisa menambah pahala. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Salam Garuda untuk Indonesia.